Ketika Nvidia merilis GPU RTX 5060 itu mengundang banyak sekali respon dan perdebatan. Karena dengan budget 5-6 jutaan, lagi-lagi VRAM-nya masih 8 GB saja. Tapi sekarang di sini Nvidia malah nekat lagi nih untuk merilis GPU dengan VRAM 8 GB. Ya, siapa lagi kalau bukan GeForce RTX 5050. Nah, jadi setelah RTX 5050 ini dirilis, sekarang Nvidia punya trio GPU 8 GB nih. RTX 5060 Ti 8 GB, terus ada RTX 5060, dan tentunya si RTX 5050 ini yang secara harga sih kayaknya juga nggak begitu jauh nih sama RTX 5060. Jadi agak nanggung dan mendang-mending nih. Cuman at least ya kita sekarang sudah bisa mendapatkan GPU RTX 50 series di harga under 5 juta. Ya itu masih mahal juga sih, apalagi buat UMR Jogja. So, dengan begitu apakah RTX 5050 ini perlu eksis? Apalagi di harga yang sama sekarang udah ada opsi alternatif seperti Intel Arc B580 yang juga cukup modern juga secara arsitektur. Atau mungkin kalian mau ngambil kubu merah di generasi sebelumnya ada RX 7600. Atau tentunya juga dari Nvidia nih ada RTX 3060 varian 12 GB. Siapa tahu kalian di sini perlu banget adanya kuda dan pengen nyicipin DLSS upscaling. Nah, dengan posisi harga tersebut apakah RTX 5050 ini cukup worth it dan punya price to performance yang cukup oke? Oke, di atas kertas jika 5050 ini dibandingkan dengan pendahulunya, dia tetap menggunakan jumlah CUDA cores yang sama. Kecuali untuk kasus RTX 3050 karena memang ada varian 6 GB-nya. Dan ya entah kenapa Nvidia men-skip RTX 4050 itu untuk rilis di desktop, sehingga GPU ini cuma tersedia versi laptopnya saja. Anyway, RTX 5050 tetap masuk sebagai jajaran keluarga GPU Nvidia Blackwell, sehingga semua fitur yang dapat dijalankan oleh kakak-kakaknya itu bisa berjalan semua pada GPU ini. Macam multi-frame generation serta support interface PCIe 5, ya walau sih cuma jalan di kali 8 lane saja. Nah, RTX 5050 punya TGP mencapai 130 watt, yang mana ini sebenarnya mirip sih dengan RTX 3050 varian 8 GB. Untuk kasus RTX 4050 dia cuma 100 watt aja karena ya memang diperuntukkan platform mobile mungkin, jadi dia agak terlimitasi. Tapi agak disayangkan aja nih, RTX 5050 belum bisa tanpa power pin seperti RTX 3056 GB yang cuma makan di 70 watt saja. Jadi itu GPU bener-bener irit listrik banget sih. Nah, terlepas dari TGP-nya yang tidak seirit 3056 GB, beberapa model dari RTX 5050 punya desain cooling yang cukup mungil nih. Seperti Asus Dual RTX 5050 ini yang sesuai namanya punya desain dual fan. Tapi di sini ukurannya cukup kecil dan sepertinya akan bersahabat nih untuk build PC mini ITX. Apalagi lebarnya pas nih, cuman 2 slot saja. Kemudian seperti biasa cooling system milik Asus itu mau varian apapun akan tetap membawa teknologi axial tech fans dan dual ball fan bearing. Bahkan untuk backplate-nya di sini tetap memiliki ventilasi untuk mengoptimalkan airflow. Nah, dari sisi build quality, varian dual ini emang nggak sebegitunya spesial-spesial amat sih. Nggak jelek juga, tapi ya standar aja sebagai GPU desktop, karena ya memang ini varian paling terjangkau dari line up GPU-nya Asus. Ya setidaknya sih backplate-nya sudah berbahan metal. Nah, kalau kita lihat suhu dari RTX 5050 ini kayaknya sih emang nggak perlu-perlu amat ya desain cooling dan build yang bombastis, sebab untuk versi Asus Dual aja dia tuh bisa ngasih suhu RTX 5050 yang lumayan adem, karena 70 derajat aja pun masih belum sampai. Nah, walau ukurannya kecil, di sini Nvidia tidak pelit sama jumlah port. Kita di sini tuh dapetin 1 kali HDMI 2.1B dan 3 kali DisplayPort 2.1B. Sehingga GPU ini tuh support up to resolusi 4K 480Hz. Ya terlepas dari 5050 ini itu sanggup atau enggak ya nge-push FPS segitu di 4K. Tapi ya gue cukup senang jumlah dan interface portnya ini tuh tidak tersunat di seri RTX 50 series paling bontot sekalipun. Nah, model GPU Asus Dual RTX 5050 ini tidak membawa nyala-nyala RGB. Hanya ada LED indikator yang akan menandakan apakah power pin-nya sudah terpasang dengan benar atau tidak. Fitur yang selalu Asus bawa di berbagai macam varian GPU-nya, dan gue udah lihat ini sejak era RTX 20 series. So ini fitur yang cukup nice dan dipertahankan nih oleh Asus. Oke, di video sebelumnya memang gue udah nyicip performa dari RTX 5050 untuk bermain game di 1080p.
Nah, sekarang kita akan lihat positioning performa si RTX 5050 ini jika dibandingkan dengan beberapa GPU seperti RTX 5060 dan RTX 3060 12GB. Nah, dengan harga yang dibanderol sama seperti RTX 5050, gue pribadi punya ekspektasi nih, setidaknya GPU ini harus banget bisa lebih kenceng dari RTX 3060 12GB. Ya seminim-minimnya sebanding lah, karena gue merasa dengan performa tersebut si RTX 5050 ini bisa kasih efisiensi atau performance per watt yang sangat oke. Berikut untuk pengetesan, gue akan pakai spesifikasi PC yang sama seperti saat gue tes RTX 5060 biar datanya bisa dikomparasi. Dan di sini gue akan tes main game di resolusi 1080p dan juga di 1440p. Walau sekali lagi RTX 5050 itu bukan GPU yang diperuntukkan untuk bermain game di 1440p. Ini GPU dikhususkan untuk bermain game di 1080p aja. Ini gue lakukan hanya untuk keperluan perbandingan dan data aja kok guys. Dan silahkan dilihat nih pada hasil tes gamingnya. Tentunya kita dapat juga mengaktifkan multi frame generation di GPU ini jika memang kalian suka dengan hasil dari fitur ini. Oke, pada beberapa tes productivity, RTX 5050 terlihat mampu lebih kenceng dari RTX 3060 12GB itu sendiri. Namun sepertinya pada tes AI LLM, si RTX 5050 ini punya performa yang mirip-mirip sih kayaknya sama RTX 3060. Sehingga dengan VRAM yang lebih sedikit tapi performanya sama, gua rasa sih ini cukup disayangkan ya. Nah, untuk overall gaming performance-nya pada 1080p, si RTX 5050 bisa lebih kencang hingga 14% dibandingkan RTX 3060. Dan pada resolusi 1440p, sekitar 6% aja lebih kencang dari RTX 3060. Dan di sini tuh bisa mencapai 20% jika menggunakan DLSS upscaling. Dan untuk selisih performanya jika dibandingkan dengan RTX 5060, si RTX 5050 ini tuh punya gap performa 24% di 1080p, dan untuk resolusi 1440p sekitar ada gap di 28%, baik itu natif maupun dengan DLSS upscaling. Kemudian kalau kita komparasikan performa GPU ini berdasarkan harga masing-masing, yang di sini tuh datanya gue ambil dari harga GPU-nya Asus dengan model cooling yang sama persis juga, dan dari toko yang sama juga pula. Ini supaya lebih fair dan meminimalisir faktor-faktor lain di luar konteks. Oke, di sini gue akan bandingkan price to performance untuk gaming di 1080p aja, karena memang fokus GPU ini untuk main game di 1080p. Nah, dapat dilihat pada resolusi 1080p si RTX 5050 ini punya price to performance yang cukup baik,
Karena dengan membayar lebih mahal 6%, kita bisa mendapatkan ekstra performa mencapai 14%. Jadi GPU-nya punya extra value dan user akan diuntungkan. Namun tentu masih jauh sekali jika dibandingkan dengan price to performance yang dihasilkan oleh RTX 5060. Ya, paling alasan terkuat untuk memilih RTX 5050 di sini sih jika kalian memang membutuhkan fitur-fitur seperti DLSS 4 multi-frame gen, terus juga di sini ada AV1 encoder, dan juga mungkin sedang mencari GPU yang punya power efisiensi yang cukup oke ya, karena si RTX 5050 ini bisa terbilang GPU yang udah cukup irit dan power efisiensinya sih cukup oke. Dan si RTX 5050 ini udah memenuhi ekspektasi gue pribadi yang emang berharap sama GPU ini tuh setidaknya udah bisa lebih kenceng dari RTX 3060 12GB. Yang memang sekarang GPU itu kan masih dijual varian barunya dan punya posisi harga yang gak beda jauh sama RTX 5050. Tapi buat bandingin sama RTX 4060 sih ya di sini gua nggak sempet bandingin, dan kalau lihat harganya sih juga udah kejauhan, dan mending ambil sekalian aja si RTX 5060 aja. Anyway, RTX 5050 ini ya bisa layak-layak aja untuk eksis untuk memenuhi kebutuhan gaming di 1080p. Namun memang sayangnya aja di sini peletakan harganya agak kurang pas. Jika saja RTX 5050 ini bisa dijual dengan harga yang mirip-mirip dengan harga pasaran RTX 3058GB yang mana bisa kita temukan di 3 jutaan, tentu RTX 5050 ini akan jadi jauh lebih worth it lagi dibandingkan jika harganya sekarang nih ada di 4-5 jutaan ya. Gua rasa sih itu masih kurang pas aja gitu. Dan selebihnya mungkin kalian bisa tulis aja pendapatnya di kolom komentar, dan menurut kalian gimana tentang si RTX 5050 ini. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.